Halo, selamat malam. Saya Handoko Wijnyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-240 yang judulnya adalah Millennial Leadership. Teman-teman semua yang ada di sini, Serajum Live adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro, disiarkan setiap Senin, Rabu, Jumat malam untuk bangsa Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini direkam dan kemudian disiarkan ulang di kanal YouTube Handoko Maestro untuk bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Malam hari ini adalah episode ke-240 yang artinya sudah 80 minggu berturut-turut kami melakukan ini. Izinkan saya menggunakan materi PowerPoint ya agar supaya bisa lebih jelas. Mari kita lihat Serajum 240. Millennial Leadership. Sudah tampakkah gambarnya di Anda? Oke. Oke, siap. Baik, teman-teman semua kita mulai. Ada 7 cara, 7 ways millennials are changing traditional leadership. Jadi di sini nanti dibahas tentang ada yang namanya traditional leadership. Ya, kalau kita bicara tradisi tidak harus yang panjang banget, zaman dulu, tetapi yang masih terjadi itu adalah traditional leadership. Dan kemudian di sini dibahas tentang 7 jalan atau cara di mana millennials tadi merubahnya. Artikelnya adalah dari majalah Forbes, ya, dari tentang millennials changing traditional leadership. Ya, siap, kita akan lanjutkan. What is millennials? Ya, nah ini sebuah penggambaran ya bahwa dari waktu ke waktu berdasarkan perkiraan tahun lahir, ya itu ada yang disebut dengan milenial atau disebut dengan Gen Y. Ya, kalau kita lahirnya tahun sekitar 25-an dan sebagainya, itu sebutnya adalah the veterans, the greatest generation, the traditionalists. Ya, kalau yang lahirnya kira-kira di tahun 45-an gitu ya, tahun dimana setelah Perang Dunia Kedua disebut sebagai baby boomers. Kalau yang lahirnya tahun 65-an gitu ya, itu disebut sebagai generation X. Ya, nah terus kemudian kalau yang lahirnya tahun sekitar 80-an itu disebutnya sebagai millennials. Ya, dan katanya kalau yang sudah tahun 2000-an itu disebut sebagai Gen Z atau centennial. Ya, jadi ini kira-kira polanya. Nah, teman-teman semua ada 7 cara atau 7 ways millennials changing traditional leadership. Jadi di artikel itu disebutkan tentang menurut survei yang dilakukan oleh Virtually and Workplace Trends, ada 91% responden menyatakan keinginan untuk memimpin. Respondennya siapa? Ya milenial. Ya. Terus hampir 50% dari mereka juga mengatakan bahwa percaya kepemimpinan adalah bagaimana memberdayakan orang lain. Jadi para milenial tadi berpikir seperti itu. Ya, dari survei yang sama lebih dari setengahnya atau 50% lebih menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan pemimpinan yang kuat di bidang khususnya yang utamanya komunikasi dan membangun hubungan. Ya, karena teknologi yang mereka kuasain ini membuat mereka lebih mampu untuk melakukan itu. Terdapat juga yang menunjukkan kurangnya kepercayaan pada pengalaman industri dan keahlian teknis. Ya, nah dari survei tersebut yang menonjol adalah kaum milenial. Ini kunci daripada materi kita hari ini. Dari survei tersebut yang menonjol adalah kaum milenial memiliki kepemimpinan dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Ya, kalimat kuncinya adalah memiliki kepemimpinan dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, mari kita akan masuk materi, pesan sponsor dulu. Materi ini nanti akan ditayangkan, direkam sekarang dan ditayangkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, jempol,
tulis komen, sharingkan, dan jangan lupa pencet bel. Teman-teman semua, hanya sebuah langkah kecil, tapi kadang-kadang kita suka tidak lakukan. Silakan dilakukan. Ya. Nah, mari kita simak 7 cara milenial yang mempengaruhi kepemimpinan saat ini. Siap ya? 1. They are showing a willingness to leave when leadership doesn't meet standards. Mereka menunjukkan kemauan, keinginan untuk pergi atau untuk kabur ketika yang namanya leadership kepemimpinan tidak ketemu dengan standar mereka, tentu saja. Ya. Milenial akan meninggalkan tempat kerja mereka jauh lebih mudah dibanding generasi pendulunya jika mereka tidak percaya kepemimpinan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Teman-teman semua, karena kami banyak membantu perusahaan-perusahaan terkait dengan people, maka kami mendengar banyak sekali keluhan tentang ini anak-anak muda masuk keluar masuk, nanti masuk keluar masuk sebentar keluar lagi gitu kan, nggak tekun dan sebagainya. Jangan-jangan yang salah kita, ya kenapa? Karena kepemimpinan kita nggak cocok sama mereka. Ya, kalau zaman dulu mungkin generasi sebelumnya itu punya kecenderungan untuk, udahlah, nyari kerja susah gitu kan. Tapi Anda mesti tahu sekarang anak-anak milenial ini punya alternatif. Ya kalau kita bicara milenial tahun 80-an udah lahir, sekarang mungkin mereka harusnya sudah ada di posisi leaders. Ya, kalau seperti itu. Tapi orang bilang bahwa di sini millennials tidak harus lahir di tahun 80-an, mungkin lebih lagi sini ya, mungkin sekitar masih di 30-an, di 90-an. Dengan banyaknya milenial dalam angkatan kerja saat ini mendorong perubahan kepemimpinan. Ya, jadi kalau orang-orang dulu ya udahlah kurang-kurang sedikit atau kurang-kurang banyak telan aja gitu kan, nyari kerja susah atau keluar-keluar kerja atau pindah-pindah pekerjaan itu sesuatu yang tidak baik. Yang sekarang kalaupun mereka nggak dapat kerja tempat lain pun mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan cara mereka sendiri. Ya, bahkan seperti jualan follower aja bisa. Ya, menjadi YouTuber bisa. Ya, nggak malu juga masak di rumah terus menawarkan ke orang-orang gitu kan. Zaman dulu mungkin generasi sebelumnya kerja itu harus kerja di sebuah perusahaan, nggak enak pun harus tetap kerja. Sementara yang baru punya banyak alternatif. Dulu nggak ada marketplace zaman dulu ya, sekarang bikin sesuatu taruh di marketplace nggak pusing. Ya, millennials are expressing different needs regarding leadership training. Millennials ini menyatakan kebutuhan yang berbeda terkait dengan latihan kepemimpinan. Milenial yang tertarik pada kepemimpinan tidak hanya menyadari kekuatannya dan kelemahan mereka, mereka juga tahu bagaimana meningkatkan keterampilan. Mereka tahu apa yang mereka mau. Ya, kenapa? Karena akses mereka terhadap pengetahuan itu sangat tinggi sekali. Ya, terus apa yang terjadi kemudian? Generasi pemimpin yang muncul ini, maksudnya generasi milenial ini, memilih untuk mengembangkan karir mereka melalui kombinasi program bimbingan, ya bimbingan dari atasan tentu saja, dan pelatihan secara online. Ya, ini menarik ya. Terus they embrace a flat management structure. Jadi saya akan membahas tentang flat management structure. Ya, kalau Anda di dalam perusahaan Anda itu strukturnya jenjangnya banyak, ya maka sudah pasti itu bukan flat. Ya, mereka itu lebih suka yang organisasinya flat. Jadi kalau misalnya katakanlah, misalnya nih di satu perusahaan itu ada namanya eselon. Misalnya eselonnya ada 7, 6, 5, 4, 3, 1 gitu kan. Nah, kalau milenial baru masuk kan eselon bawah misalnya ya, maka mereka rada frustasi. Kapan sampai atasnya? Ada 7 aja 7 ABC, 6 nanti ABC, 5 nanti ABC gitu kan. Kalau 7 dikali 3 aja ada 21 jenjang gitu. Ya. Sebagai karyawan, mereka tidak menyukai gagasan harus menelusuri berbagai lapisan manajemen untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai sebuah posisi, ya. Yang mereka harapkan adalah sebagai potensial leader, mereka menghargai sebuah organisasi di mana
gerakan dalam organisasi tidak hanya up the ladder. Jadi tidak urut kacang kalau orang sini bilang ya, tetapi bisa memberikan kesempatan untuk melompat-lompat. Kalau orang harus menunjukkan senioritas dan sebagainya, mereka sudah dapat, anggaplah tadi 7 kali 3 21, mereka nggak tahan dengan situasi seperti itu. Saya ketemu dengan sebuah organisasi yang pada masanya sangat luar biasa karena memang dibikin seperti itu. Karena organisasi ini sangat besar, tapi pada saat yang lain menimbulkan frustasi buat anak-anak muda yang masuk karena tadi jenjangnya terlalu banyak. Ya. Dapat memfasilitasi komunikasi dan pengembangan karir baik ke atas maupun ke samping. Karir ke atas tentu aja bisa naik, ya. Karir ke samping dia bisa pindah-pindah. Ya. Kalau organisasinya sangat rigid, masuknya sebagai orang misalnya orang keuangan, terus umur hidup harus keuangan terus, nggak pernah bisa kiri kanan, nggak pernah jadi itu, ya itu buat mereka tidak menarik. Milenial ingin bekerja dengan pemimpin yang menghargai umpan balik dari semua karyawan. Jadi kalau pemimpin yang otoriter, pemimpin yang sangat dominan, itu tidak menyenangkan, ya. Dan banyak kan di lapangan yang seperti itu. Memimpin sebuah institusi puluhan belasan tahun meskipun dia mungkin bukan owners. Kalau yang memimpin owners mungkin orang lebih bisa mengerti, ya. Ya, tapi kalau yang memimpin eksekutif tapi terus kemudian di tempat yang sama belasan atau puluhan tahun, ini menjadi frustasi, ya. Apalagi kalau mereka perilakunya adalah dominan dan tidak memberikan kesempatan bagi anak buahnya, terutama yang milenial, untuk melakukan umpan balik. Mereka cenderung mengabaikan validitas pengalaman mereka. Jadi anak-anak muda ini kan kadang-kadang pemimpin yang memimpin lama di satu tempat kan bilang, saya tuh pemimpin sudah memimpin 20 tahun di sini sampai sebesar ini gitu kan. Padahal sebetulnya memang selalu jadi masalah kalau 20 tahun memimpin dengan cara yang sama. Sebetulnya ya kalaupun itu sudah besar, sebetulnya kalau dipimpin dengan cara yang berbeda bisa jadi jauh lebih besar dibanding itu. Ya, itu yang terjadi teman-teman semua. They push back against policy for policies shake. Ya, mereka itu kalau ya nanti kita lihat ya, mereka sebenarnya bersedia patuh kepada kebijakan perusahaan, namun mereka dasarnya memang tukang nanya dan tukang gangguin, mempertanyakan. Ya, saya ingat sekali ini sebagai salah satu contoh yang milenial banget. Suatu hari saya mau pergi ke luar negeri sama Kalista, cuma berdua. Terus kemudian dia masih asik dengan handphonenya pada saat di pos imigrasi sebelum meninggalkan Indonesia. Saya bilang, matiin handphonenya, jangan main handphone karena ada aturannya. Nah, yang dipertanyakan adalah oleh si Kalista ini adalah, kenapa sih orang harus matiin handphone? Ya kan aku nggak mau thread, ya apa gitu kan. Nah, oke. Saya bilang kepada dia pada saat itu, kalau ada aturan, itu jangan dipertanyakan pada saat itu. Pertanyakanlah nanti setelah di luar. Tapi jangan di tempat itu. Kalau di tempat itu bukan mempertanyakan sebetulnya, menentang. Ya, jadi kalau memang kamu bersikap kritis, bersikaplah kritis di luar. Ya, setelah itu setelah kamu mengalami, baru kamu bilang, bukan terus aku nggak melihat ada alasannya kenapa nggak boleh pakai handphone gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jika kebijaksanaan tidak masuk akal dan tidak lagi memberi nilai tambah, milenial dengan cepat menentangnya. Ya, nah ini tergantung daripada kita juga sebagai atasannya untuk kalau kita punya bawahan milenial atau kita punya anak milenial adalah untuk menjelaskannya. Ya, terus apa lagi sebagai leader mereka lebih bersedia daripada generasi sebelumnya untuk mempelajari kebijakan dan mulai membuat perubahan. Jadi bukan status quo, bukan terus kemudian yang namanya kebijakan sudah fix, nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa berubah lagi. Tidak seperti itu. Nah, sebagai karyawan, mereka memiliki harapan bahwa para pemimpin akan memeriksa dan menyesuaikan kebijakan yang tidak memberikan nilai tambah. Ya, sementara untuk generasi sebelumnya cenderung untuk menerima sesuatunya sebagai given, take it for granted. Sementara ini adalah dipertanyakan. Untuk apa sih mesti ada itu? Ya. Termasuk misalnya as simple as
Kenapa sih harus pakai sepatu pantofel? Ya, kenapa enggak sneakers atau sepatu cat saja? Ya toh tetap pakai sepatu. Bahkan suatu hari mungkin akan dipertanyakan, kenapa sih mesti pakai sepatu? Ya, ini yang saya rasa Anda akan menghadapi dalam your daily life, ya, sebagai leaders. As leaders, they seek to empower and transform. Sebagai seorang leaders, kalau mereka sudah menjadi leaders, mereka berusaha untuk empower, yang memberikan power kepada orang di bawahnya, dan kemudian melakukan yang namanya transformasi. Ya, milenial bekerja paling baik ketika mereka merasa diberdayakan untuk membuat keputusan. Ya, ini empowerment. Ya, empowerment adalah memberikan wewenang kepada orang di bawahnya untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Ya, mengambil tindakan untuk membantu konsumen misalnya, memberi manfaat bagi organisasi tempat mereka bekerja, ya misalnya terlibat dalam kegiatan yang sifatnya sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Ketika menjadi pimpinan, mereka merangkul pemberdayaan orang lain. Mereka dapat memberi manfaat paling besar bagi tim maupun organisasi jika kita sebagai leaders memberikan kesempatan. Berikutnya, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan yang namanya policy atau kebijakan, memberikan kesejahteraan karyawan lebih baik, memfasilitasi kegiatan sosial bagi karyawan yang membutuhkan, gitu kan. Bisa jadi tiba-tiba muncul ide, gimana kalau kita bikin corporate social responsibility untuk karyawannya, atau untuk anak karyawan, atau untuk keluarga karyawan, atau untuk misalnya katakan dalam situasi di mana ada kena banjir atau kena apapun juga, nah, itu muncul di benak millennials, kepedulian tadi, memberikan pekerjaan yang lebih fleksibel. Ini yang kadang-kadang menimbulkan konflik, ya. Fleksibel itu biasa mungkin di organisasi yang tradisional lebih rigid, lebih ketat dibanding fleksibel. Sebagai pemimpin atau anggota tim, mereka bekerja dengan fleksibel, telecommuting, ya telecommuting. Kita sekarang mau nggak mau telecommuting malahan, lokasinya bebas. Makanya kemarin belum lama minggu lalu saya bahas tentang digital nomad, ya, opsi memilih perangkat yang akan digunakan ke tempat kerja. Ya, kalau dulu semuanya serba seragam, ya. Nah, they seek and support flexibility and work-life balance. Ini juga suka menimbulkan konflik dengan atasannya. Adalah atasannya yang mungkin bukan milenial, lebih kolonial, pikir, masuk kerja menunjukkan kontribusi aja belum, yang sudah dia ngomongin work-life balance. Ya, ini yang menarik. Flexibility. Ya, ini konflik bisa muncul dari awal. Tetapi mereka dilahirkan untuk seperti itu. Ya. Ini dari artikel tadi disebutkan seorang yang namanya Alexander Korotkov, ya CEO dari Uservised Blockchain Technology, mengatakan milenial itu sangat mementingkan perawatan diri, kenyamanan dan waktu bersama orang-orang terkasih. Oh ya gitu ya. Oke. Kalau dulu yang tradisional itu bisa nggak cuma 9 to 5 gitu, bisa 9 to 9, pulang udah capek, terus kemudian tidur, besok berangkat lagi karena 9 to 9 lagi, terus seperti itu. Ya, nggak ada yang namanya work-life balance. Dan harus kerja dari kantor, yang harus sampai segitu malam gitu ya. Oke, terus apa lagi yang dikatakan oleh si Korotkov itu? Apa tadi namanya? Korotkov betul ya. Korotkov. Mereka percaya bahwa keseimbangan kehidupan kerja baik untuk kebahagiaan dan kesehatan emosional. Kalau orang-orang zaman dulu bekerja untuk mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, tapi terus kemudian nggak bisa menikmatin penghasilan tadi, ya. Yang sekarang udah mulai dinikmatin, ya. Karena itu, kalau perlu penghasilannya nggak perlu sebanyak standar seperti dulu, gitu kan. Tetapi mereka enjoy aja, ya. Karena itu fleksibilitas tempat kerja sangat penting bagi mereka. Nah, dalam kasus sekarang ini enak juga ya, karena apa? Karena kita paling enggak selama 1 tahun 9 bulan sudah dibiasakan ada yang namanya working from home, gitu kan. Saya sendiri 19 bulan melakukan working from home penuh. Sebagai CEO, ya ini masih Korotkov ya. Sebagai CEO saya senang memberikannya kepada mereka, dan itu terbayar untuk bisnis saya, tim saya lebih bahagia dan lebih produktif.
Nah, apa yang terjadi dengan di Maestro? Kami juga melakukan 100% working from home. Ya, tapi sebelumnya saya mesti cerita bahwa Maestro umurnya udah 18 tahun, ya kami melakukan itu baru tahun ke-17 dan tahun ke-18, ya untuk yang full 100% working from home. Tapi sebetulnya dari kira-kira tahun 2010 kami sudah melakukan trial. Jadi sebetulnya 10 tahun terakhir sudah melakukan trial, ya dengan 1, 2, 3 orang itu sudah mulai di working from home kan, ya kira-kira benar-benar sudah mulai itu 2008 malahan. 2008 meaning 13 tahun yang lalu. Jadi saya termasuk yang dari awal kalau kita bicara soal dari awal itu tahun 2003 itu terobsesi dengan namanya virtual corporation. Ya, jadi kenapa nggak bisa sih orang itu kerja secara virtual? Gitu ya. Ya memang tantangannya tidak ringan, tetapi waktu itu sudah obsesi itu ada. Ya, sehingga tapi masalahnya di Indonesia waktu itu adalah orang masih suka nanya kantornya di mana. Akhirnya kami punya kantor di Kuningan, ya, di Menara Kadin. Dari sana sudah berjalan, mulai merekrut orang, terus kemudian mematangkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk working from home. Jadi boleh dibilang dari tahun 2008 sebetulnya 2000 working from home. 2008 itu sudah full, benar-benar full. Yang beberapa orang. Ya rasanya 2006, ya 2006 itu sudah mulai working from home. Tapi belum full sekali. Ya, nah mulai 2 tahun terakhir sudah bisa fleksibel, ya. Dan work life itu sangat butuh disiplin. Jadi pada saat working from home, pada saat saya briefing working from home tanggal 16 Maret 2020, sebagian angels tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Nah, saya udah biasa, gitu ya. Jadi tidak ikut hadir. Ya, nah teman-teman semua, ini materi ini akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro karena bagian daripada materi pendidikan. Ya, please do subscribe, silahkan subscribe karena isinya materi-materi yang terkait dengan edukasi. Bagi Anda yang lebih suka atau suka juga materi inspirasi, maka Anda bisa subscribe juga Maestro Channels. Ya, jadi semua serajum itu dipostingkan di Handoko Maestro. Nah, apa isinya Maestro Channels? Maestro Channel isinya adalah setiap minggu kami mengundang orang-orang untuk hadir, orang-orang inspiratif untuk hadir dan kemudian mengisi acara sejam bersama Handoko Waking Wargo. Nah, orang-orang yang hadir tadi ya tentu saja diharapkan bisa memberikan inspirasi kepada Anda. Nah, acara ini tentu saja kenapa saya minta kepada Anda untuk subscribe. Dengan Anda melakukan subscribe, maka kami akan mendapatkan sebagian penghasilan dari YouTube ya dalam bentuk AdSense, ya. Nah, di mana penghasilan tadi bisa dipakai untuk mengembangkan materi-materi selanjutnya. Nah, apakah Anda terganggu? Mestinya sih enggak. AdSense itu ibaratnya kalau Anda punya TV swasta, ya, maka di tengah-tengah Anda dari nonton acara ada iklannya. Ya, tapi iklan itu kan bisa di-skip. Ya, teman-teman semua, itulah kenapa kok kami melakukan kerjasama ini. Jangan lupa nyalakan lonceng, ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru yang sudah di-upload. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Setelah mengetahui 7 cara milenial mengubah kepemimpinan tradisional, mari kita simak bagaimana milenial dapat membawa ke posisi kepemimpinan. Ya, jadi kalau Anda tahu bahwa apa yang sedang berubah karena milenial mengharapkan Anda seperti apa, maka sekarang adalah bagaimana membekali mereka. Ya, dalam 5 menit ke depan saya akan bahas itu. Ya, ada artikelnya Simon Sinek, artikelnya beda ini. 4 skills millennials bring to leadership position. Ya, silakan diakses aslinya. Ya,
Berikutnya adalah 4 sifat yang sering kita kaitkan dengan generasi milenial yang sebaiknya ditiru oleh pemimpin manapun. Ya, 1, they are willing to speak out. Ketika milenial tidak puas, mereka akan bicara tentang apa yang mengganggu mereka. Ini kita kadang-kadang suka nggak speak out kalau yang golongan di atas milenial atau lebih tua dibanding milenial. Berbeda dengan generasi yang lebih tua yang cenderung takut mengganggu keselarasan. Ya, jika ingin ada perubahan, seorang harus memiliki keberanian untuk berbicara kepada yang berkuasa atau kepada otoritas. Ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan secara efektif penting untuk mengenai cara mengkomunikasikan kritik sehingga diterima sebagai umpan balik yang membangun daripada keluhan. Jadi kalau Anda tahu bahwa milenial ini senang bicara, speak out, ya Anda harus mengajarkan pada mereka caranya agar supaya speak out tadi bisa memberikan umpan balik yang positif. Ya, karena milenial bersedia untuk berbicara dengan bijaksana, mereka berfungsi sebagai barometer untuk mengukur bagaimana perasaan seluruh karyawan perusahaan. Jadi kadang-kadang mereka itu didukung oleh yang lain gara-gara berani menyuarakan kepentingan yang lain. Oleh karena itu baiknya didengar juga. Nomor 2, they are natural entrepreneurs. Mereka itu entrepreneurs yang natural, yang lahir sebagai entrepreneur. Mereka ini cenderung untuk lepas pekerjaan dan mulai bisnis mereka sendiri. Ya, sebagian karena masalah ekonomi dan sebagian lagi karena kurang puas dengan status quo daripada generasi sebelumnya yang cenderung untuk kerja aja gitu kan. Nah, milenial sekarang mau usaha sendiri ya, mau dan dimungkinkan. Saya ingat waktu Kalista umur 13 tahunan di mana lagi senang-senangnya nonton konser Korea gitu ya. Dan dia mencari jalan gimana agar supaya dapat tiket konser Korea dan kemudian menjualnya. Dan dia nonton tanpa harus minta duit kepada ayahnya. Hanya saya sampai saat tegur, meskipun kamu punya duit sendiri, bukan berarti kamu tidak perlu minta izin. Ya, ini yang perlu dirapikan. Ya, milenial yang bekerja untuk perusahaan harus bercita-cita menjadi entrepreneurs. Jadi kalau dia bekerja sendiri menjadi entrepreneur, maka kalau bekerja satu perusahaan dia menjadi intrapreneurs. Ya, seseorang yang di dalam organisasi yang mencari peluang untuk inovasi. Ya, dan kepada mereka perlu ditegaskan terkait dengan etika. Jangan sampai pada saat dia meriset untuk kepentingan perusahaan, nanti pada saat dia dapat hasilnya, terus kemudian dia buka sendiri. Ini masalah yang tidak etis. Milenial sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan perubahan konstan. Jadi perubahannya yang konstan dan pengambilan keputusan yang cepat dengan segala resikonya tentu saja. Ya, they project confidence. Ya, keyakinan adalah kunci dalam bangun hubungan dan mengaruhi pembuat keputusan. Milenial dia bisa sangat sukses dalam keterampilan ini ketika mendapat dukungan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk membantu mereka belajar dan bertumbuh. They are inclusive. Milenial lebih nyaman bekerja dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ya, mereka jadi bukan cuma kelompoknya sendiri. Mereka dapat membantu organisasi menjadi lebih inklusif dengan angkat bicara ketika mereka melihat peluang untuk berubah atau adanya perubahan. Apakah itu berarti mengubah kata-kata deskripsi pekerjaan, cara menaikkan gaji, termasuk menentukan promosi? Milenial dapat membantu atasan mereka menemukan blind spot. Ya, blind spot itu orang lain melihat tapi kita tidak melihat. That's blind spot. Ya, saya pernah bahas ini di dalam materi secara Zoom tentang blind spot. Dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua karyawan. Teman-teman semua, saya akan menutup materi ini dengan sebuah kutipan. True leaders do not create followers. They create more leaders. Kutipan yang diambil dari Tom Peters. Ya, jadi kalau Anda pengen menjadi true leaders, ya jangan create followers, create leaders. Dan Anda melihat tadi, kalau Anda punya anak buah atau millennials punya tendensi untuk menjadi leaders, jadikan mereka leaders. Karena kalau Anda bisa menjadikan mereka leaders, Anda secara otomatis akan menjadikan diri Anda sendiri sebagai true leaders. Teman-teman semua, senang sudah ketemu hari ini di sejam bersama Handoko Wikiwargo. Ya, semoga materi ini memberikan manfaat besar buat kita semua. Dan saya mohon pamit. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating.
episode 240 Millennials Leadership. Sampai ketemu lagi.